Oke, selamat pagi kelas. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10 yang akan membahas mengenai splash screen. Nah, apa itu splash screen? Splash screen adalah tampilan pertama program yang muncul sementara sebelum masuk ke menu utama. Splash screen biasanya menampilkan logo aplikasi atau judul yang akan muncul dalam beberapa detik, kemudian berpindah ke activity lainnya. Nah ini kita langsung ke project-nya. Buatlah sebuah project baru dengan nama splash screen. Kemudian setelah project barunya launch, kita di sini pada activity underscores main.xml tambahkan 2 text view, 1 image view, dan 1 progress bar yang ada di palette widget. Desainlah sehingga komponen tree dan layoutnya menjadi sebagai berikut ini. Baik, kita langsung ke Android Studio-nya. Baik. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah project. Kalau kalian buat saja dengan nama project splash screen, kalau saya dengan nama praktek 10. Jadi di sini kita ke activity underscore main.xml. Ya, sesuai dengan pertemuan kemarin, pertemuan 9 yang membahas mengenai image view dan image button. Nah, di sini syaratnya, jika kita ingin menggunakan image yang milik kita sendiri, bukan bawaan dari Android Studio-nya, jangan lupa untuk copy paste terlebih dahulu ke dalam project-nya. Seperti ini ya, saya sudah copy paste terlebih dahulu. Nah, ini di dalam project-nya, saya nyimpennya di Win10, kemudian ada Studio Project, kemudian nanti ada main, kemudian rest di dalam drawable-nya. Ini kalian pastekan gambar yang ingin kalian tampilkan di Project Anda Studio-nya. Nah, ini untuk buah ini sendiri, sesuai dengan pertemuan kemarin ya, sudah harus ada resolusinya yaitu 150 kali 150 pixel. Nah, di sini sudah lihat ya, tipenya PNG, kemudian dimensinya atau resolusinya yaitu 150 kali 150 pixel. Baik, kalau sudah selesai, kita copy paste ke dalam folder drawable project-nya kita. Kita langsung saja lanjut ke Android Studio-nya. Nah, di sini kita tadi kan kita ke folder rest dulu ya. Jadi di sini kalau kalian nggak ada, ini di sisi kiri ada project, diklik saja kalau dia hilang. Kalau mau memunculkan tinggal diklik project-nya. Kemudian di sini pilih app, kemudian ada Java, Java Code Example Praktek 10. Nah ini adalah kelas Java-nya yang akan kita ketik codingan. Kemudian kalau kita mau kotak-atik layout-nya itu ada di folder rest. Folder rest, kemudian di sini ada drawable. Drawable tadi di sini ada buah.png. Nah inilah image yang akan kita gunakan untuk project-nya kita. Kemudian layout, nah di sini isi dari activity underscore main XML yang bakal kita kerjakan di sini. Baik, sesuai dengan instruksi tadi, kita disuruh menambahkan 2 buah text field ya. Baik, di sini saya tambahkan 2 buah text field. Kemudian tambahkan ini text field-nya kita taruh dulu lah ya. Nah, ini teksnya kita bisa kasih nama. Misalnya teksnya yang pertama ya. Ini kita kasih nama splash. Oke. Baik. Kalau sudah, nah di sini bisa kita lihat ya splash screen app-nya karena kita menggunakan constraint layout. Ya silakan constraint-nya jangan lupa untuk digunakan. Ya, constraint kanan kiri saya kaitkan dengan si parent. Kemudian constraint atasnya juga saya kaitkan dengan si parent. Jadi di sini kalau kalian mau merubah margin-nya itu silakan ya. Ini sudah ada top-nya, misalnya kalian mau 32. Atau kalau kedikitan ya silakan di style sendiri. Di sini misalnya 150. Nah ini ya, ini bebas kalian mau kasih berapa margin-nya. Kemudian berikutnya,
Tadi sudah menambahkan 2 buah text field, kemudian kita disuruh menambahkan 1 buah image field. Baik. Ini image field-nya. Image field itu didapat dari palet widget ya. Di Common juga biasanya ada. Nah, di sini kalian pilih palet, kemudian widget, kemudian pilih image field. Tinggal drag saja. Nah, ini tadi ya, image view yang sudah saya tambahkan, yang sudah saya copy paste terlebih dahulu sebelum saya gunakan. Kalau ada yang lupa caranya, silakan disimak video pertemuan 9 kemarin. Oke, di sini sudah dipilih gambarnya, kemudian klik OK. Ya, ini gambarnya sudah muncul ya. Kemudian berikutnya jangan lupa untuk menaruh ini ya. Nah, constraint-nya jangan lupa dikaitkan lagi. Kalau mau dikaitkan dengan si splash screen app-nya, tulisannya boleh. Karena posisi gambar ini kan ada di bawahnya si splash screen app. Ya. Nah, ini sudah. Kemudian kiri kanannya, karena kita mau rata tengah gambarnya. Oke, ini sudah ya. Kemudian kalau ini agak kejauhan, jaraknya silakan kalian berubah, misalnya 24 ataupun 16, terserah kalian yang atur. Saya pakai 16 ya di sini marginnya tuh. Kemudian berikutnya setelah constraint start end sama topnya sudah saya hubungkan. Kemudian berikutnya kita menambahkan satu buah progress bar yang didapat dari palet widget juga. Nah, di sini kalian bisa lihat ada progress bar. Nah, kita pilih ya progress bar yang ini ya, yang bulat ya, bukan yang horizontal. Ini kita tinggal drag saja progress bar-nya. Nah, ini sudah muncul ya. Tinggal kita atur saja posisinya supaya dia tepat di bawah sini. Ya, kita sambungkan dengan si gambarnya. Kemudian bolehlah dikaitkan kiri kanan ya. Ataupun kalau kalian nggak mau dikaitkan ke kiri kanan, itu bisa juga kalian kaitkan ke sini yang ya ke gambarnya supaya dia rata kiri dan kanan gambar. Kemudian di sini marginnya kalian bisa lihat ini 48. Kalau kejauhan silakan di setel sesuai dengan keinginannya kalian. Ini juga ya. Kalau saya bikin 8 deh. Nah, ini sudah tulisan screen app-nya sudah. Kemudian yang terakhir, di sini kan sudah ada text field tadi kita tambahkan. Nah, ini text field-nya kita taruh di bawah saja. Sama seperti misalnya kita mau buka WhatsApp nih. Ketika kita buka WhatsApp itu ada splash screen yang mana ada logo, kemudian di bawahnya itu ada tulisan misalnya WhatsApp from Metal. Oke, kita taruh saja di bawah ya, di bawah sini. Bebas ya, kalian mau taruh di kiri atau di kanan, yang penting letaknya di bawah dulu. Nanti kalian silakan desain sendiri. Nah, ini saya kaitkan atasnya dengan bawah si progress bar. Kemudian marginnya, jangan lupa ya, tambahkan misalnya 32. Oke, kiri kanannya kita kaitkan. Di sini saya taruh agak bawah. Kemudian di sini di atributnya ini kita rubah teksnya menjadi misalnya nama kita masing-masing ya, karena kita yang buat silakan tulis dengan nama masing-masing. Oke. Ya, ini sudah. Nah, itu kalau misalnya dirasa misalnya splash screen app-nya ini tulisannya kurang bagus ataupun kurang rapi atau kalian kurang suka dengan jenis teksnya, silakan dirubah di font family ataupun di text size-nya ya. Jadi di sini saya mencoba dengan bawaannya saja, default-nya saja dulu. Oke, next kita lanjut ke slide. Baik, nah di sini sudah ya, kita sudah desain sama sesuai dengan ini. Oh ya, warnanya juga harus kita ganti ya sama background dari si aplikasi. Baik, kita akan Android Studio-nya karena kita harus mengubah ini ya sesuai. Nah, ini warna dari teksnya, kemudian background-nya. Di sini. Berarti ini tadi kita mau mengubah warna dari si tulisan ini ya, si teks view-nya masing-masing. Berarti di sini
kalau kalian ada nih, berhubung saya nggak ada ya, ketika di search di atributnya di sini, kalian bisa rubah di yang namanya text color. Nah, karena berhubung punya saya nggak muncul, kalau kalian silakan dipilih ya gambarnya yang mana. Saya harus coding manual di text color-nya. Oke. Lihat desainnya, nah ini tulisan sudah berubah menjadi warna merah, kemudian selanjutnya text field berikutnya sama ya kalian ya, di search atributnya silakan cari di text color, kemudian silakan dipilih warnanya. Ya, di sini saya sudah merubah ya untuk warna dari si masing-masing text field-nya. Di sini saya sudah merubah warnanya menjadi merah, kalian bebas. Kemudian berikutnya, nah di sini constraint layout-nya ini, di search atributnya ini kalian ketikkan background, karena kita mau menggantikan background-nya. Nah, kalau sudah ada silakan dipilih ya, warna sesuai dengan keinginannya. Kita harus ketik manual. Ya, di sini saya sudah merubah ya dari background, warna dari backgroundnya yang tadi putih polos, saya berubahnya menjadi warnanya agak merah muda. Baik, selanjutnya kita lanjut ke slide, ada apa lagi? Oke, kita sudah mendesain sehingga komponen tree dan layoutnya menjadi seperti ini. Selanjutnya, baik. Nah, di sini untuk source code pada activity underscore main.xml adalah sebagai berikut. Jadi, kalau kalian mau lihat apa saja yang saya gantikan di sini, nah seperti ini ya. Ada warnanya, ini saya merubahnya di text color. Kemudian, ya silakan dicek apa-apa saja yang saya rubah, yang saya ganti, entah itu seperti ini ya, font family, berarti jenis hurufnya saya rubah. Oke, next. Nah, selanjutnya, tambahkan satu buah activity baru dengan cara pada panel project, kemudian add, kemudian klik Java, klik kanan package project-nya, package project ini ya, com.example.splash-screen misalnya, kemudian new activity, empty activity. Baik, kita langsung ke studio. Nah, ini kita disuruh menambahkan, karena kita masih di activity main XML, munculkan dulu struktur project-nya seperti ini. Nah, di sini tadi di app, kemudian di Java. Nah, ini package-nya ya, package project-nya kita. Kalau saya di sini, karena saya nama project-nya praktek 10, kalau kalian mungkin com.example.splash-screen. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian kita pilih new, kemudian di sini ada activity, kemudian kita pilih yang empty activity. Baik, nah di sini akan muncul Windows baru dengan judul New Android Activity. Nah ini di activity name-nya ini kita biarkan saja, ini bebas ya. Misalnya kalian mau bikin apa, misalnya halaman beranda atau halaman galeri, ini bebas. Sebagai contoh di sini kita buatkan main activity 2 saja. Kemudian jangan lupa di checklist untuk generate layout filenya ya. Karena kita mau sekaligus, kita mau buat kelas sekaligus tidak hanya Java-nya saja, tapi juga layout-nya. Nah ini package name-nya karena masih dalam satu package yaitu com example.praktek 10 untuk bahasanya Java. Kalau sudah, nah di sini kita kemudian klik finish. Ya di sini dia akan membuat sebuah kelas baru. Oke, kelas baru sudah berhasil dibuat ya. Ini ya.
Kalau tadi yang utamanya activity underscore main.xml. Kalau yang keduanya itu ada activity underscore main2.xml. Sama juga kelasnya, ini kelas utama main activity.java, kemudian kelas yang kedua ada main activity2.java. Oke, next, kita ke slide. Nah, ini sudah ya activity name-nya apa yang dinamakan, nama activity name-nya apa, kemudian apa saja yang harus kita lakukan pada new and web activity. Selanjutnya source code pada main activity.java. Ingat ya, pada main activity.java adalah sebagai berikut. Nah, silakan kalian ketikkan ini yang pertama yang saya kotak merah. Baik, silakan diketik. Baik, di sini untuk codingannya sendiri sudah saya ketikkan ya. Ini intentnya, handlernya, kemudian codingan untuk si splash screen itu sendiri. Ini jangan lupa diketikkan. Kemudian setelah selesai kita lanjut ke slide apalagi. Nah ini pada activity underscore main2.xml tambahkan satu buah text field sehingga komponen free dan layout menjadi seperti di bawah ini. Baik, jika telah selesai, maka run project. Baik, berarti kita di sini ya, di activity underscore main2.xml, tambahkan satu buah text field. Nah, kemudian di sini untuk teksnya ya, kita rubah menjadi kata-katanya ini adalah halaman pertama. Sudah, kemudian jangan lupa kita kasih constraint supaya dia berada di tengah-tengah ya. Ya. Nah, ini saya sudah kasih constraint. Nah, ini kita bisa merubah ya. Merubah dari text size-nya. Di sini kalian bisa ganti di text size. Ya, kalau kalian muncul text size ya, silakan diketik. Oke. Karena saya tidak ada, jadi saya harus coding secara manual. Baik, di sini tulisannya sudah besar ya, jadi sudah kelihatan. Kalau saya di sini text size-nya saya gunakan 32 dp. Kalau kalian bebas ya mau berapa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini selanjutnya sudah menambahkan, kemudian jika telah selesai, maka run project. Oke, run. Nah, di sini bisa lihat ya, dia loading tuh. Baru setelah loading, dia akan masuk ke main activity 2 tadi, isinya ini adalah halaman pertama. Baik, selanjutnya, ini kalau kita mau lihat lagi ya, ini saya stop dulu. Ini kita running lagi. Nah, itu ya, proses loadingnya, kemudian dia intentnya ke main activity 2. Baik, kita lanjut lagi. Nah ini ya, tadi kalian bisa lihat sendiri outputnya itu seperti apa. Nah ini dia loading dulu splash screen-nya, baru masuk ke halaman utama. Nah, selanjutnya, nah ini berikutnya. Selanjutnya, untuk menghilangkan action bar pada splash screen, yang ini maksudnya ya. Nah yang ini nih, action bar-nya. Kan kalau kita buka WA itu nggak ada ini ya, pleng lurus aja kayak gitu semuanya. Tidak ada namanya apa, splash screen itu nggak ada nama projectnya. Jadi di sini kita akan menghilangkan action bar yang ini, yang biru-biru ini. Jadi, nah di sini. Selanjutnya, untuk menghilangkan action bar pada splash screen, maka pada panel project, nah ini ya, kemudian app, kemudian res, kemudian values, kemudian themes 2, kemudian di dalam themes.xml-nya. Baik, kita akan ke studio. Ini. Berarti kita ke sini ya, saya ulang ya, project, kemudian kita ke app, kemudian kita ke res, kemudian value, habis value ada folder themes 2, kemudian di folder themes 2 itu ada isi themes.xml, kita buka. Nah ini ya, ini style bawaannya dia nih, dari yang saya blok ini adalah style bawaan atau defaultnya si Android Studio. Kemudian,
Nah, di sini kita akan menghilangkan action bar tersebut dengan cara membuat style sendiri tanpa action bar. Jadi di sini kita akan mengetikkan ini yang saya kotak merah, silakan diketik. Ya, di sini kita sudah membuat style baru ya. Nah, ini yang saya blok sesuai dengan yang di slide tadi. Style name-nya kita kasih nama splash screen style. Kemudian kita lanjut lagi ke slide. Oke, ini sudah kita tambahkan berikutnya. Nah, selanjutnya pada panel project, kemudian app, kemudian manifest, ada Android manifest.xml ini. Tambahkan kode berikut ini sesuai dengan nama yang sudah dibuat di folder styles.xml. Baik, kita ke sini, di studio, kemudian di app ya. Ada manifest, dalam manifest ada Android manifest.xml. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah struktur apa saja yang ada di dalam project kita. Ibaratnya ini adalah sebelum kita membuat project, kita harus memasukkan izin-izinnya itu di dalam manifest.xml. Jadi, nah di sini kita bisa lihat ya, ini aplikasinya, kemudian di dalam aplikasi itu kita punya dua buah activity di sini. Nah, ini activity yang pertama, itu adalah yang tadi itu main activity 2. Berarti ini bagian si main activity 2 yang isinya ini adalah halaman utama. Kemudian ini activity yang kedua. Nah, activity yang kedua itu sampai sini ya. Tuh. Nah, sampai sini. Activity yang pertama yang kita isikan splash screen tadi itu isinya ini. Kemudian tadi kita menambahkan intent filter di dalamnya, yaitu intent ini ibaratnya kalau di web itu sejenis kayak link. Jadi dia ketika kita klik button ini nanti dia melemparnya kemana. Kalau di sini kita namanya intent. Baik, nah di sini kita tambahkan codingan yang tadi, cuman sedikit ya. Ya, di dalam ini ya, di dalam main activity-nya kita tambahkan Android theme, add style, splash screen style. Di sini, di dalam sininya aja. Oke, Android, kemudian themes. Ya, di sini. Nah, di sini sudah otomatis saya. Kalau kalian mau cobain ini berarti add, kemudian style, karena kita mau merubah stylenya. Kemudian kita lihat lagi, add style, kemudian slash screen style. Sesuai dengan nama yang sudah kita buat di themes tadi. Oke, seperti ini kita lihat lagi apakah sudah benar. Android theme, add style, slash screen style. Baik, cuman itu saja. Kemudian selanjutnya, nah silakan di running project-nya sehingga output-nya seperti ini ya. Ini sebelum kita hilangkan action bar-nya di activity underscore main.xml-nya. Kemudian setelah itu kita akan menghilangkan action bar sehingga munculnya nanti seperti ini. Baik, kita run project-nya. Nah, ini sudah hilang ya action bar-nya ya. Kemudian nanti dia intent langsung lanjut lagi ke main activity 2 yang berisi ini adalah halaman utama. Jadi itu inti dari splash screen dan menghilangkan action bar-nya sudah kita pelajari. Baik, selanjutnya. Iya, sudah sampai di akhir slide. Oh ya, maaf saya lupa. Nah, di sini tadi di activity main activity.java-nya. Nah, di sini kita itu punya handler. Jadi handler ini adalah yang akan menangani seberapa lama sih splash screen itu muncul. Jadi di sini saya buatkan 3000L. Ibaratnya 3000L ini kalau saya tidak salah sama dengan 3 detik. Jadi kalau kalian menambahkan ini misalnya menjadi 15.000L ya tidak masalah. Berarti kalian harus menunggu selama 15 detik. Kemudian berikutnya di dalam handler ini kita punya satu buah metode yaitu metode run. Di mana metode run ini ketika kita start activity, nanti ketika dia selesai running, nanti dia akan intent. Intent sini maksudnya link. Link ke main activity 2. Karena tadi kan kita buat activity baru dengan nama main activity 2. Jadi kalau kalian bikin ke sini, kalau kalian di sini cobain ya, kalau kalian mencoba nulisnya main activity aja, jadi dia bakalan di situ-situ aja. Karena main activity tadi
Isinya ya cuman splash screen kita tadi yang ada gambar, kemudian ada 2 buah text field, kemudian ada 1 buah progress bar. Jadi di sini jangan lupa, jangan sampai salah kita ngintennya, ngelinknya itu kemana. Oke, kita sudah selesai membuat splash screen, kemudian menghilangkan action bar-nya. Baik, nah kita sudah sampai di akhir slide. Jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah, sering-sering diulang supaya semakin mahir. Saya juga mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam menyampaikan materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.